Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, ya Rasul, kapan hari kiamat tiba? Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali kepadanya, apa yang sudah kamu hadapi apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka laki-laki itu menjawab, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau engkau ingin bersama dengan orang-orang yang engkau cintai, uh, kalau engkau ingin di surga bertemu lagi dengan mereka, mereka adalah orang-orang yang kau cintai saat ini. Rasulullah menjawab, cinta kepada Allah dan sesungguhnya engkau akan bersama-sama dengan orang yang kau cintai. Kalau kita mengaku cinta pada Rasul, maka kita harus tahu cara-cara untuk mencintai Rasul supaya kita bisa bersama dengan Rasul di hari akhir nanti. Setelah itu kita harus tahu bagaimana cara mencintai Nabi. Sebelum kita membahas tentang kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mencintai Nabi? Pertama, ya harus berdoa terus supaya Allah anugerahi kita punya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang memberikan cinta di hati kita adalah Allah. Ya, jadi kalau orang lagi jatuh cinta itu nggak salah. Yang salah itu ketika mengaplikasikan cintanya di jalan yang tidak benar, itu yang salah. Tapi cinta itu pemberian. Karena itu, bagaimana cara mencintai Nabi? Pertama, minta sama Allah. Kita bisa mencintai Nabi. Agar hati kita diberikan condong dengan Nabi. Kedua, bagaimana cara kita mencintai Allah? Berusaha mengenal Nabi Muhammad SAW yang kita akan bahas hari ini mengenai beliau dari lahir sampai beliau wafat, ya, sehingga teman-teman punya gambaran secara garis besar bagaimana kehidupan Rasulullah. Berusaha untuk mengenal Nabi. Ketiga, bagaimana cara mencintai Nabi adalah dengan bersalawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan lain-lain. Kemudian keempat, bagaimana cara kita mencintai Nabi adalah berziarah, datang ke kuburnya, datang ke masjidnya. Kalau ada rezeki, datanglah ke Masjid Nabawi dan berziarah kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita sudah tahu bahwa salah satu cara mencintai Nabi adalah dengan salawat. Nah, salawat itu apa sih manfaatnya? Manfaat salawat itu apa sih? Kenapa kita bersalawat, banyak bersalawat? Memangnya apa manfaatnya? Pertama, manfaat salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bahwa Allah akan memberikan rahmat. Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maksudnya apa? Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maksudnya apa? Yang dimaksudkan itu adalah Allah akan memberikan dia rahmat. Allah akan berikan dia kasih sayang. Dan akan dilipat gandakan. Karena setiap satu kebaikan dibalas dengan 10-nya. 10 yang semisal 10 kali. Ya, sebagaimana surah Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya, 10 kali lipat pahalanya, balasannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat untukku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Diampuni 10 dosa-dosanya, diangkat baginya 10 derajat. Jadi manfaat bersalawat kepada Nabi adalah apa? Manfaat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, Allah akan memberikan rahmat. Yang kedua, apa manfaat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Teman-teman lihat dulu sebentar ya, sebelum kita membahas manfaat berikutnya, kita lihat dulu dalam surah Al-Ahzab 56. Surah Al-Ahzab 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi setiap kali teman-teman baca ayat ini, Al-Ahzab 59, innallaha wa malaikatu yusholluna 'ala nabi, teman-teman berhenti dulu, teman-teman bersalawat dulu kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru teman-teman baca lanjutan ayatnya. Bersalawat untuk Rasul-Rasulnya, maka hendaknya kita juga bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa?
karena dengan beliaulah kita mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat ini. Karena beliaulah, dengan jasa beliaulah kita mengenal Islam sampai hari ini. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan tentang kepada hamba-hambanya mengenai kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan Nabi Allah di tempat yang tertinggi, sehingga malaikat-malaikat menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad SAW. Malaikat terus mendoakan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Allah SWT memerintahkan pada makhluk yang ada di bumi ini untuk mengucapkan salawat, untuk mengucapkan salam pada Nabi Muhammad SAW. Makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya menyanjung-nyanjung Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, kalau kita bersalawat manfaatnya akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kedua, manfaat kalau kita bersalawat adalah kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, barang siapa bersalawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah, ya, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Atau Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat. Ini hari Jumat nih. Perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Gitu ya, pada hari kiamat nanti. Ketiga, apa manfaat orang-orang yang gemar bersalawat? Nama orang yang bersalawat itu akan disebut-sebut dan akan diingat di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaat berselawat? Nama orang yang berselawat akan disebutkan dan diingat di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya selawat kalian akan diperdengarkan kepadaku. Contoh, kalau misalnya teman ada yang mengatakan, kamu dapat salam tuh dari si A. Besok kita bilang lagi, kamu dapat salam dari A. Kamu dapat salam dari A. Tiap hari dapat salam, dapat salam. Kan familiar namanya kan. Begitu pula dengan kita yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kata Rasul, sesungguhnya selawat kalian akan diperdengarkan kepadaku. Sesungguhnya Allah, kata Rasul dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Hakim, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Jadi Rasul tahu siapa-siapa orang yang gemar berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat, apa manfaat orang yang berselawat kepada Nabi? Meneguhkan kedua kakinya di atas sirat, memudahkannya untuk melewatinya. Kata Rasulullah apa? Saya melihat seseorang di antara umatku merangkak di atas sirat dan kadang-kadang berpegangan. Lalu salawatnya untukku datang dan membantunya berdiri dengan kedua kakinya lalu menyelamatkannya. Jadi salawat itu bisa menyelamatkanmu di sirat. Ya. Sebaliknya celaan besar bagi orang-orang yang tidak bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Celakalah, kata Rasul, orang yang jika namaku disebut di sisinya, dia tidak berselawat untukku. Celakalah seseorang, dia memasuki bulan suci Ramadan, kemudian keluar dari bulan suci sebelum diampuni. Celakalah seseorang ketika kedua orang tuanya telah tua, tapi keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga, nggak berbakti sama orang tua. Jadi di sini ada kalimat celakalah seseorang yang jika namaku disebut, namun tidak berselawat untukku. Ya, jadi bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu bagian dari salawat. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan kerabatnya karena engkau memberikan salawat kepada Ibrahim dan kerabatnya. Sesungguhnya engkau yang maha terpuji, ya Allah, lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan kerabatnya, karena engkau memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan kerabatnya. Sesungguhnya engkau maha yang terpuji lagi maha mulia. Itu arti yang tadi kita baca ya. Doa yang teman-teman baca ketika teman-teman sholat ketika tasyahud awal maupun akhir, ketika tasyahud akhir ya. Baik, sekarang kita mulai membahas mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ahzab 21. Teman-teman tolong dicatat ya, karena ini banyak ayatnya, banyak nama, banyak peristiwa, banyak tanggal. Jadi teman-teman catat supaya teman-teman gak lupa. Teman-teman buat resume, sehingga teman-teman secara garis besar teman-teman tahu tentang kisah hidup Rasulullah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah
suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut-nyebut Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi kita. Dalam surah Ali Imran ayat 31, teman-teman lihat. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Itu ya. Jadi itu mukadimah pembukaan mengenai bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri teladan bagi kita. Teman-teman pernah berpikir nggak, kenapa sih Nabi Muhammad itu terlahir dalam keadaan yatim? Nabi Muhammad kan punya ayah namanya Abdullah, punya ibu namanya. Nah, ketika ibunya mengandung, bapaknya atau suaminya meninggal, dan Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Teman-teman tahu nggak kenapa Allah takdirkan Nabi Muhammad SAW ini yatim? Yatim itu apa sih? Yatim itu ditinggal mati oleh ayah sebelum balik. Itu yatim. Ya. Penyebutan yatim ini teman-teman lihat dalam surat Ad-Duha ayat 6 sampai 8. Maka beberapa pelajaran yang bisa diambil kenapa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan setelah ayahnya meninggal, ya kan? Ini adalah cobaan terberat bagi seorang anak. Cobaan terberat bagi seorang anak itu adalah ketika lahir dalam keadaan yatim. Kemudian yang kedua, beberapa pelajaran yang bisa diambil dari keadaan Nabi yang lahir dalam keadaan yatim ini. Kedua, Nabi Muhammad SAW itu bukan meneruskan jejak ayahnya. Karena ketika beliau lahir, Abdullah ini sudah meninggal dunia. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Karena orang-orang bisa saja mengatakan, oh iya, dia kan meneruskan warisan dari ayahnya. Ayahnya kan adalah raja. Ayahnya kan adalah seorang bangsawan besar, tinggal meneruskan. Bukan. Dakwah Nabi Muhammad bukan meneruskan jejak ayahnya. Nabi Muhammad bukan menerusi jejak ayahnya, bukan. Ya, ini hikmah kenapa Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketiga, hikmah Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim adalah menjadikan beliau lebih peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Karena orang yang merasakan itu jauh lebih peka dibanding orang-orang yang nggak mengalami, ya kan? Anak orang kaya misalnya ya, yang hidupnya kaya terus gitu. Bagaimanapun dia nggak akan pernah merasakan perihnya miskin itu seperti apa gitu. Maka Nabi Muhammad SAW sengaja dibuat Allah yatim supaya lebih peka dengan apa yang terjadi di sekitarnya, peka dengan nilai-nilai kemanusiaan. Keempat, kenapa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim? Apa hikmahnya? Kehidupan Nabi Muhammad di usia belita sama ibunya, ya kan, tanpa ditemani ayah, menunjukkan peran ibu dalam mendidik anak luar biasa. Banyak sekali para nabi-nabi yang hidup bersama dengan ibunya, ya kan, seperti Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya menunjukkan peran ibu yang sangat luar biasa. Kemudian Allah SWT yang kelima, menakdirkan Nabi Muhammad SAW sebagai anak yatim. Hingga peranan kasih sayang ayah itu tidak mempengaruhi pendidikannya. Tapi langsung Allah yang mendidik Nabi Muhammad SAW. Allah yang mendidik Nabi, bukan ayahnya yang mendidik Nabi, enggak. Karena dia yatim. Allah yang mendidik langsung Nabi Muhammad SAW. Teman-teman lihat surah Toha ayat 41. Ada kalimat wastona'tuka li nafsi, dan Allah telah memilihmu untuk diriku. Aku telah memilihmu untuk diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pelajaran penting yang keenam, kenapa Rasulullah lahir dalam keadaan yatim? Karena agar bisa menghibur anak-anak yatim lainnya. Bisa menghibur anak-anak yatim lainnya. Bukan bahwa menjadi yatim bukanlah sebuah musibah. Rasulullah adalah seorang anak yatim. Sekarang kita beranjak, Uma bahas agak cepat bicaranya karena ceritanya panjang, tapi Uma mau teman-teman catat supaya teman-teman bisa dapat gambaran tentang kisah hidup Rasul. Kita mulai dari kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi Muhammad SAW, ketika beliau lahir terjadi peristiwa-peristiwa besar, terjadi peristiwa-peristiwa yang penting. Pertama, apa? Padamnya api Majusi. Jadi orang-orang Persia di zaman dulu mereka menyembah api, dan api itu telah berkobar selama ribuan tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, api itu padam. Kemudian istana raja di Persia, karena pada saat itu yang menguasai dunia itu Persia ya teman-teman semua. Pada saat itu istana raja di Persia mengalami guncangan yang hebat hingga runtuh. Kemudian ketika Nabi Muhammad lahir, kondisinya dalam keadaan sujud, ya. Kemudian tubuhnya bersih dan telah dikhitan, wajahnya menghadap kepada Ka'bah. Ya. Lalu diambillah bayi ini oleh Abdul Muthalib, nama Abdul Muthalib kakeknya, dan dibawa ke Ka'bah dan diberikan nama Muhammad. Kebiasaan orang-orang Arab pada zaman itu adalah memberikan anak ini kepada ibu susu, supaya ibu susunya bisa membawa ke desa, karena desa itu udaranya masih segar gitu ya. Jadi seorang ibu susu bernama Halimatus Sa'diyah membawa bayi yang
yatim ini menuju ke kampung halamannya dan disusui. Dan ketika Halimatus Sa'diyah menyusui bayi ini terjadi banyak sekali keberkahan-keberkahan seperti misalnya Halimatus Sa'diyah yang miskin, tiba-tiba hewan ternaknya banyak susunya, beranak pinak, kemudian uh, tanaman-tanaman tumbuh dengan subur. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad sedang bermain-main dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah lainnya di tepi sungai, tiba-tiba ada dua orang yang membelah dada Nabi Muhammad dan dicuci dengan air zam-zam. Kejadian ini diceritakan kembali oleh anak-anak Halimatus Sa'diyah kepada ibunya Halimatus Sa'diyah, dan ketika Halimatus Sa'diyah memeriksa dadanya Nabi Muhammad SAW, ternyata ada bekas potongan ya, bekas dibelah. Beliau takut, setelah beberapa tahun kemudian beliau kembalikan Nabi Muhammad kecil ini di bawah usia 6 tahun kepada Siti Aminah, ibunya. Nah, ketika Siti Aminah bersama dengan Nabi Muhammad diajaklah untuk berziarah ke kubur ayahnya. Di perjalanan menuju ke kubur ayahnya di dekat kota Madinah, sang ibu pun berpulang meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW yatim piatu di usia 6 tahun. Pengasuhan diberikan kepada sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Diasuh sama sang kakek 2 tahun, lalu sang kakek meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Lalu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Cerita ini berlanjut. Ini sejarah teman-teman semua, jadi teman-teman catat supaya teman-teman gak lupa poin-poinnya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak untuk berdagang oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini pamannya. Abu Thalib ini sang paman yang kemudian mengajak beliau berdagang ke negeri Syam. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu belajar untuk menggembala. Seluruh nabi-nabi itu penggembala karena di situ cara Allah mendidik leadership dari para nabi. Umur 12 tahun, Abu Thalib mengajak Rasulullah atau Nabi Muhammad kecil ini menuju ke negeri Syam bersama dengan kafilah dagang lainnya, rombongan dagang. Di tengah perjalanan, hal aneh terjadi karena awan-awan menaungi rombongan tersebut. Pohon-pohon seolah-olah bersujud dengan rombongan tersebut. Sampai mereka melewati satu tempat ibadah, ada seorang pendeta namanya Abu Hurairah, dan memperhatikan dari jauh ada yang tidak biasa dari kelompok ini, maka Abu Hurairah mengajak ngobrol kafilah dagang tersebut. Sampai kemudian Abu Hurairah melihat anak kecil yang bernama Muhammad ini, dan diperiksalah bagian tubuhnya, ternyata terdapat tanda kenabian. Jadi ada tanda kenabian yang memang ada di tubuh Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah mengatakan, jangan lanjutkan pergi ke negeri Syam, pulanglah ke kota Mekah karena anak ini sudah diceritakan di kitab terdahulu dia adalah nabi terakhir. Ya, jadi dari situlah Abu Thalib mulai memahami bahwa anak ini bukan anak yang biasa. Teman-teman tahu sepanjang hidup remajanya Rasulullah SAW, Rasulullah digelari Al-Amin. Itu orang yang terpercaya, bicaranya terpercaya, perbuatannya terpercaya. Dan Allah SWT melindungi Nabi Muhammad dari kerusakan moral di masa remajanya. Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah minum khamar. Walaupun dulu Arab Jahiliyah mereka minum khamar. Tidak pernah seumur hidupnya main judi. Tidak pernah seumur hidupnya datang ke acara-acara pesta-pesta musik. Nggak pernah. Karena Allah menidurkan Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad mau datang ke pesta-pesta musik itu, Allah tidurkan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau sangat terjaga di masa remajanya. Di usia 25 tahun, Rasulullah SAW mulai melakukan perdagangan dengan Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah mendengar ada orang yang digelari Al-Amin. Siti Khadijah mau memperluas bisnisnya sampai ke negeri Syam. Siti Khadijah punya pembantu namanya Maisarah. Maisarah seorang laki-laki yang kemudian ditugaskan untuk bersama dengan Nabi Muhammad pergi ke negeri Syam. Sepanjang perjalanan, Maisarah sangat terkagum-kagum dengan akhlaknya Rasulullah. Teman-teman tahu, cara mengenal orang itu ada 3 cara. Pertama, safar dengannya, atau menjalankan perjalanan dengannya. Karena kalau orang dalam perjalanan itu biasanya terlihat aslinya. Kedua, bermalam dengannya. Ketiga, terlibat dalam urusan keuangan. Maka Maisarah melihat Rasulullah SAW luar biasa, akhlaknya terpuji luar biasa, dan perdagangannya untung. Ketika pulang kembali ke kota Mekah, maka Maisarah menceritakan tentang Rasulullah kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah jatuh cinta dengan akhlak yang luar biasa. Ingat, Siti Khadijah golongan bangsawan, seorang janda yang kaya raya, terhormat. Dia adalah ratunya para orang-orang Quraisy dan banyak orang ingin melamar Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah tidak mau, menolak. Pembesar-pembesar kafir Quraisy ingin melamar Siti Khadijah, Khadijah nggak mau. Namun Siti Khadijah lah yang mengatakan ingin menikah dengan Rasulullah. Beliau ceritakan perasaannya kepada sahabatnya Nafisah, dan kemudian beliau Nafisah menceritakan kepada keluarganya Nabi Muhammad, dan mereka menikah. Perbedaan usia 15 tahun, lebih tua Siti Khadijah. Pernikahan yang dianugerahi 6 orang anak. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Fatimah anak bungsu. 2 anak laki-laki meninggal di waktu kecil. Jadi pernikahan dengan Siti Khadijah menghasilkan 6 orang anak.
Ada kejadian besar pada saat itu teman-teman semua di kota Mekah. Pada saat itu banjir besar. Hajar Aswad yang menempel di Ka'bah itu terlepas dari Ka'bah. Orang-orang dari kepala suku hampir tonjok-tonjokan ya, bertengkar karena merasa sukunya yang paling berhak untuk memegang batu surga itu ditaruh ke Ka'bah. Jadi dari zaman dulu Ka'bah itu dimuliakan teman-teman semua. Mereka ibadah di Ka'bah. Tapi yang salah kenapa? Yang salah karena mereka sudah mulai meletakkan berhala-berhala di Ka'bah. Itu yang salah. Mereka tawaf-tawaf, beribadah-beribadah, tapi beribadahnya pada patung-patung yang mereka taruh sendiri gitu pada saat itu. Nah, pada saat itu hampir saja terjadi gontok-gontokan, maka Rasulullah datang dan Rasul membuka sorbannya. Rasulullah letakkan Hajar Aswad di sorban tersebut dan Rasulullah katakan jangan bertengkar. Masing-masing kepala suku boleh pegang kain ini. Kita bersama-sama membawa Hajar Aswad menuju ke Ka'bah. Jadi Rasulullah mengajarkan tentang persatuan bukan perpisahan. Kemudian teman-teman semua, dalam 40 tahun Rasulullah SAW sering sekali untuk berkhalwat ya berdoa dengan Allah SWT. Beliau naik ke bukit ke Jabal Nur, di atasnya ada Gua Hiro. Di sanalah Rasulullah menyepi dan melihat di atas sampai beliau berpikir kenapa orang-orang Arab ini diperbudakan di mana-mana. Kenapa mereka menyembah patung-patung harganya sama sekali. Dari pandemi perundungan itu di malam bulan suci Ramadan telah beliau dan dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Surah Al-'Alaq ayat 1 sampai 5 adalah surah pertama kali yang membuat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, seorang Muhammad menjadi rasul. Pertama kali perempuan yang masuk Islam adalah Siti Khadijah. Pertama kali laki-laki dewasa yang masuk agama Allah adalah Sayyidina Abu Bakar. Pertama kali laki-laki anak kecil yang percaya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu disusul dengan sahabat-sahabat lainnya. Rasulullah sempat berdoa, ya Allah, agar Umar bin Khattab, salah satu nama yang beliau sebut, masuk Islam. Maka Umar bin Khattab orang yang sangat ditakuti karena dia sangat kuat, besar, tinggi gitu ya. Dan sangat benci pada Islam pada saat itu, ingin bunuh Nabi. Tapi begitu Umar bin Khattab tahu bahwa adiknya sendiri memeluk agama Allah, dan ketika adiknya baca surat Toha 1 sampai 8, itu yang menjadi sumber hidayah bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang tadinya mau bunuh Nabi, langsung menyatakan keislamannya di hadapan Nabi, dan sejak beliau menjadi seorang Muslim, barisan Islam menjadi semakin kuat. Umat Islam berdakwah selama 3 tahun. Rasul berdakwah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di dekat Bukit Sofa Marwah. Kalau teman-teman umrah sekarang di situ rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Disitulah mulai diajarkan secara sembunyi-sembunyi untuk sahabat-sahabat yang utama gitu ya. Setelah itu dakwah dilakukan secara terang-terangan. Ketika setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan, lalu dakwah terang-terangan dilakukan, mulailah terjadi perlawanan, penolakan, bahkan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian, umat Islam diboikot. Pemboikotan umat Islam luar biasa ya. Di tahun 7 sampai tahun 10 kenabian. Orang-orang kafir Quraisy itu memboikot orang-orang Islam, tidak boleh ada yang namanya pernikahan, tidak boleh yang namanya jual beli, nggak boleh. Sehingga umat Islam sangat menderita, mereka terisolir dari kota Mekah. Selama pemboikotan, mereka terpaksa mengasingkan diri ke lembah-lembah perbukitan, memakan dedaunan, kelaparan, perdagangan dibatasi, kemudian tangisan anak-anak wanita kelaparan itu terdengar di lembah-lembah kota Mekah pada saat itu. Lalu pemboikotan itu, perjanjian pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Tapi akhirnya rusak karena Allah menyelamatkannya dengan perjanjian itu dimakan rayap. Ada 5 tokoh Quraisy yang merasa kasihan dan menolak tindakan yang kejam itu dan berinisiatif untuk membatalkan pemboikotan. Nah, setelah perjanjian itu terbukti tidak utuh dan telah dimakan rayap, pemboikotan pun berakhir. Namun menyisakan meninggalnya Siti Khadijah dan meninggalnya Abu Talib pada saat itu. Tentu saja ini kesedihan yang disebut sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Istrinya meninggal, ini sebagai separuh nyawanya hilang. Pamannya meninggal juga sama, karena paman ini sudah dianggap seperti ayahnya. Ingat bahwa Abu Talib yang mengasuh Nabi sejak kecil. Apa kata Rasulullah SAW ketika Abu Talib di detik-detik wafatnya? Qul la ilaha illallah biha yaumal qiyamah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah pamanku gitu ya. Sebuah kalimat yang aku akan gunakan untuk mempersaksikan engkau pada hari kiamat gitu. Jadi Nabi Muhammad meminta ayolah beriman beriman. Jadi Abu Talib ini tidak beriman kepada Allah SWT. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat itu. Lalu orang-orang sekitar mengatakan, jangan ya Abu Talib, jangan. Apakah engkau tidak mau beragama seperti agama nenek moyangmu? Maka dalam
terus mengatakan itu kepada Nabi, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Sahabat-sahabat yang lain juga, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, jangan kau beriman kepada agama nenek moyangmu gitu ya, agama yang tidak beriman kepada Allah SWT. Maka kata Nabi Muhammad, demi Allah sungguh aku akan memohonkan ampunan untukmu ya pamanku selama aku tidak dilarang. Maka berkenaan dengan tekad Rasul itu, maka Allah turunkan ayat, teman-teman lihat surah At-Taubah ayat 113. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Atau dalam surah Al-Qasas 56. Surah Al-Qasas surah 28 ayat ke-56. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan petunjuk pada orang yang kamu kasihi, tapi Allah memberikan petunjuk pada orang yang dikehendaki dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi urusan kita mengingatkan berdakwah, urusan untuk memberikan hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tengah kisah ini tentang Nabi Muhammad. Lanjut, masih fokuskah teman-teman semua? Lanjut. Setelah pergi wafatnya istrinya dan wafatnya wafatnya Abu Talib, peristiwa berikutnya yang terjadi adalah peristiwa Taif. Peristiwa Taif itu terjadi di tahun 10 kenabian. Peristiwa Taif terjadi di tahun 10 kenabian. Ya, penyebabnya apa? Nabi Muhammad pergi ke Taif setelah kematian istrinya, setelah kematian pamannya. Dan kematian ini disebut sebagai tadi tahun duka cita untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini berharap agar orang-orang Taif ini memberikan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan dukungan kepada dakwahnya karena di kota Mekah orang-orang tidak mendukung dakwahnya. Maka Nabi Muhammad ditemani oleh anak angkatnya Zaid bin Harithah. Beliau menemui 3 pembesar Taif dan menolak mentah-mentah dakwah itu sampai kemudian Nabi Muhammad beristirahat di bawah sebuah pohon dan malaikat berkata, angkat saja tanganmu ya Nabi, supaya malaikat penjaga gunung mengazab mana keturunan Taif yang menyembah Allah bahwa memaafkan. Mungkin orang-orang itu belum tahu, belum paham, dan Nabi Muhammad mengajarkan pada kita mendoakan agar orang-orang yang belum tahu itu mendapatkan hidayah Allah. Kemudian apalagi setelah peristiwa Taif, 3 peristiwa bertubi-tubi yang menyedihkan Rasul, datanglah peristiwa Isra Mi'raj. Itu rangkaian susunan kisahnya. Peristiwa Isra Mi'raj yang sudah diceritakan di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Dalam surah Al-Isra ayat 7, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya agar Allah perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah. Padahal Allah bisa saja buat Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke langit, ke Sidratul Muntaha ketemu sama Allah, ya kan? Tapi Allah minta Nabi Muhammad singgah dulu ke Palestina, namanya Isra, dari Mekah ke Palestina, perjalanan malam Isra Mi'raj, naik dari Palestina naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi naik ke atas, Nabi melewati 7 lapisan langit, bertemu dengan para nabi, sampai kemudian bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, dan Allah berikan perintah sholat untuk menghibur hati Rasulullah. Satu-satunya perintah yang tidak melewati perantara malaikat Jibril adalah perintah sholat. Ya, perintah sholat yang tadinya 50 kali menjadi 5 kali. Apa hikmah dari Isra Mi'raj? Ini hiburan bagi Nabi Muhammad SAW, bentuk kasih sayang Allah untuk menghibur dan menguatkan Nabi. Termasuk kita, kalau kita lagi sedih, hiburannya adalah sholat. Kedua, hikmah dari Isra Mi'raj apa? Menunjukkan kekuasaan Nabi. Bahkan kita nih manusia nggak bisa membayangkan ya gimana itu terjadi ya. Dalam satu malam tiba-tiba dari Mekah menuju ke Palestina, Palestina menuju ke langit, gimana ceritanya. Makanya Abu Bakar sejak saat itu disebut As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar yang membenarkan ceritanya Nabi. Karena pada situ tuh banyak orang yang nggak percaya. Ketika Nabi balik lagi dari Isra Mi'raj itu balik lagi ke kota Mekah dan menceritakan pagi harinya kepada banyak orang. Orang-orang pada nggak percaya. Mustahil, gimana bisa pergi ke Palestina dalam satu malam naik buruk gitu. Yang mana buruknya nggak kelihatan terus tiba-tiba naik ke langit. Mustahil gitu. Tapi mereka jadi percaya karena Rasulullah bisa menceritakan secara detail apa yang ditemuinya dalam perjalanan. Bagaimana bentuk Masjidil Aqsa itu bisa menceritakan secara detail. Jadi mereka kebingungan gitu ya. Termasuk yang membuat yang sangat membenarkan perkataan Rasul adalah Abu Bakar. Makanya Abu Bakar digelari dengan nama As-Siddiq, orang yang mempercayai perkataan dari Rasulullah SAW. Lanjut, setelah peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa apa lagi yang terjadi?
Rasul mengirim seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, kalau teman-teman lihat siapa beliau? Beliau seorang pemuda tampan kaya raya di kota Mekah, di tuanya. Tapi ketika masuk Islam, beliau kemudian dibuat miskin oleh keluarganya. Lalu Rasul kirim Mus'ab bin Umar menuju ke kota Madinah untuk berdakwah di kota Madinah, teman-teman semua. Ya. Walaupun Rasulullah belum sampai tubuhnya ini ke kota Madinah, tapi ajaran Islam sudah menyebar. Karena apa? Karena Rasul mengirimkan da'i Mus'ab bin Umar ini untuk berdakwah. Berkat dakwah itulah kemudian terjadilah yang namanya Baiat Aqobah. Baiat Aqobah itu apa sih? Sebagian orang-orang Madinah walaupun belum bertemu Nabi, mau ketemu Nabi karena udah masuk Islam, ingin menyatakan keislamannya berkat dakwah Mus'ab bin Umar. Maka mereka datanglah bertemu Nabi. Maka ada yang namanya di tahun 12 kenabian. Ingat Nabi Muhammad hanya 13 tahun dakwah di kota Mekah. Tahun 12 kenabian di tempat namanya Aqobah dekat Mina, ya pada saat musim haji itu tempatnya dekat Mina. Ada 12 orang Madinah menyatakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak menyekutukan Allah, mereka janji untuk nggak curi, mereka janji untuk nggak zina, mereka berjanji nggak bunuh anak, karena orang-orang Arab tuh suka bunuh anak perempuan hidup-hidup, ya kan? Mereka janji untuk menyebarkan Islam, itu disebut Baiat Aqobah yang pertama. Baiat Aqobah yang kedua, orang Islam makin banyak nih masuk Islam di kota Madinah itu gara-gara dakwahnya Mus'ab bin Umair. Sama Aqobah juga, makanya namanya Baiat Aqobah. 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan, termasuk Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah ini siapa nih? Ntar dalam perang Uhud dia yang jadi perisai Nabi. Ketika Nabi sudah dalam kondisi perempuan dan perisai Nabi sampai tusukannya banyak, itu Nusaibah binti Ka'ab, ya, yang termasuk 2 perempuan ini yang datang pada Baiat Aqobah yang kedua. Jadi teman-teman konsentrasi ya, karena kisahnya cukup panjang sejarahnya. Jadi dalam tahun 13 kenabian itu ada 73 laki-laki dan 2 perempuan, termasuk di dalamnya Nusaibah binti Ka'ab, menyatakan keislamannya kepada Nabi dan berjanji untuk bela Nabi. Mereka janji untuk taat pada Nabi. Mereka berjanji untuk saling melindungi Nabi. Mereka berjanji untuk menyebarkan Islam. Nah, Baiat Aqobah ini penting. Kenapa? Karena ini membuka jalan hijrahnya Rasulullah. Jadi sekarang teman-teman paham kenapa ya Rasulullah kok memilih hijrahnya ke Madinah, ke Yathrib. Orangnya belum nyampe, tapi kenapa memilih itu? Karena orang-orang sudah memeluk Islam bahkan sebelum Rasul datang ke sana. Jadi ini membuka jalan hijrah, membentuk masyarakat Madinah. Jadi Baiat Aqobah itu jadi dasar bagi pembentukan masyarakat Muslim di Madinah. Dan dakwah Islam yang tadinya sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Nah, pada akhirnya mulailah setelah 13 tahun selesai periode Mekah, kita menuju ke Madinah. Maka orang-orang sudah berbondong-bondong berhijrah menuju ke Madinah karena di Mekah sulit. Di Mekah sangat sulit kondisinya. Pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur di rumahnya Rasulullah, pura-pura jadi Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy, pemuda-pemuda yang besar-besar sudah siap bunuh Nabi Muhammad. Sudah keluar duluan dengan Sayyidina Abu Bakar pergi ke gua Tur. Jadi yang di dalam itu siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, merelakan dirinya dalam kondisi bahaya. Cintanya kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Dengan Sayyidina Abu Bakar, mereka ke gua Sur. Kisah ini juga terkenal sekali. Ketika itu mereka masuk ke dalam gua dan Sayyidina Abu Bakar sangat ketakutan karena kalau mereka ditemukan mereka akan dibunuh. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy datang, ketika mereka periksa gua, oh nggak mungkin ada orang masuk ke dalam gua karena jaring laba-laba ini tidak rusak. Kalau ada orang masuk pasti rusak nih. Ya jaring laba-laba yang menutup gua ini pasti rusak. Nggak ada orang di dalam. Mari kita pergi lagi gitu. Nah, Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jadi kalimat ini kalimat yang dikeluarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar yang saat itu sangat ketakutan karena dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Perjalanan ini dilanjutkan sampai kemana? Sebelum ke Madinah mereka menuju ke Kuba. Maka mereka membuat masjid pertama kali namanya Masjid Kuba. Maka dikatakan barang siapa yang berwudu kalau teman-teman lagi umrah di hotelnya gitu ya. Kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba mendapatkan pahala umrah. Jadi ini masjid yang dibangun atas dasar takwa. Jadi masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad, Masjid Kuba. Lalu Rasulullah datanglah ke kota Madinah. Barulah orang-orang mengucapkan tala'al badaru alaina, gitu kan, dan seterusnya. Intaniyat wada, gitu kan. Jadi kalimat-kalimat itu dinyanyikan sebagai
kata sambutan, penyambutan untuk Rasulullah SAW. Rasulullah memilih untuk tidur di mana? Untanya Rasulullah berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Siapa ini Abu Ayyub Al-Ansori? Ini sahabat Nabi yang kuburannya ada di Istanbul. Kok bisa nyasar ke Turki? Gimana ceritanya? Karena ketika Abu Ayyub Al-Ansori berusia tua 80 tahun, beliau ikut perang untuk membebaskan Konstantinopel. Konstantinopel sekarang Istanbul. Jadi kuburannya ada di Istanbul. Jadi kalau teman-teman ke Istanbul, teman-teman pasti ziarah ke kuburnya Abu Ayyub Al-Ansori, gitu ya. Tinggal di situ dalam beberapa bulan, lalu Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi dan membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah itu, kalau teman-teman tahu, Piagam Madinah itu isinya apa sih? Isinya adalah melindungi. Di Madinah itu ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Mereka dilindungi di bawah pemerintahan Islam. Semua orang lakum dinukum waliyadin, bebas beragama apapun itu. Tapi kita tinggal di Madinah, semuanya dijamin keselamatannya, keamanannya, dan sama-sama berjanji untuk menjaga kota Madinah. Jadi Islam sudah mengajarkan tentang toleransi, perbedaan agama sejak dulu. Kemudian apalagi? Umar langsung cepat, ya teman-teman semua. Umar ceritakan secara singkat dan padat perang-perang yang terjadi selama 10 tahun di kota Madinah. Karena periode dakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Ya, Umar cerita tentang sejarah Nabi hanya di Maulid Nabi ya teman-teman semua ya. Nanti mudah-mudahan kisah ini teman-teman ingat dan teman-teman hafal. Tahun 2 Hijriah, perhatikan. Tadi Umar bilangnya tahun 7 kenabian, tahun 10 kenabian, tahun 12 kenabian. Sekarang kalau sudah di Madinah, namanya diganti tahun Hijriah. Hijriah. Jadi kalender Hijriah itu dihitungnya pada saat orang-orang berhijrah ke Madinah. Nah, pada tahun 2 Hijriah, terjadilah perang pertama kali namanya Perang Badar. Perang Badar ini adalah perang yang dimenangkan oleh umat Islam meskipun jumlahnya sangat sedikit, jumlahnya pada saat itu 313 melawan 1000 pasukan Islam. Kenapa terjadi peperangan itu? Karena kaum muslimin ingin merebut hak yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka masih ada di Mekah. Jadi kaum muslimin pada saat itu melawan orang-orang kafir Quraisy yang berada di sebuah tempat namanya Badar. Dan Rasulullah berdoa semalaman supaya Allah bantu karena secara jumlah kecil dan secara peralatan perang itu sedikit. Jadi Rasulullah berdoa dan Allah turunkan ribuan malaikat untuk perang tersebut. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran 124 sampai 125 menyebutkan 3.000 sampai 5.000 malaikat Allah turunkan dalam perang Badar. Surah Al-Anfal ayat 9 menyebutkan 1.000 malaikat turun untuk membantu perang Badar. Ya, kemudian teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal Ali Imran ayat 125 mereka Allah tolong dengan Allah kirim 5.000 malaikat. Jadi dari peristiwa Badar kita belajar bahwa dalam matematika manusia kadang-kadang nggak mungkin ini. Tapi kalau kata Allah terjadi. Allah turunkan malaikat untuk membantu, ya ribuan malaikat membantu. Sehingga perang Badar dimenangi umat Islam. Setelah perang Badar sebenarnya tahun 2 Hijrah itu terjadi juga namanya perang Koinuko. Perang Koinuko ya, perang yang sebelumnya membuat perjanjian Bani Koinuko, orang-orang Yahudi nih, sebelumnya membuat perjanjian untuk tidak menyerang Rasul dan tidak menyerang kaum muslim. Tapi ternyata mereka mengingkari janji tersebut, ya. Sehingga singkatnya terjadilah perang Bani Koinuko. Termasuk perang Bani Koinuko itu terjadi juga karena apa? Ada seorang muslimah perempuan Islam belanja di pasar, roknya tersingkap, ya. Kemudian disingkap oleh orang Yahudi mungkin kalau pecahan gitu ya, dibuka-buka gitu roknya gitu. Nah, karena terlihat auratnya itu, sehingga muslim ini minta tolong pada orang-orang muslim yang ada di sana. Kemudian pemuda muslim menolong perempuan, sehingga terjadi pengkeroyokan dan terjadi berantem dan orang Yahudi itu meninggal. Nah, kemudian pada akhirnya yang meninggal itu orang Islam ini, pemuda Islam ini pada akhirnya meninggal karena menolong kehormatan si perempuan ini. Itulah yang menyebabkan salah satunya terjadi perang Bani Koinuko. Lihat bagaimana Islam seorang perempuan Islam itu begitu dihormati sampai-sampai ada orang yang menolongnya dan kemudian meninggal dunia. Seluruh kaum muslimin pada akhirnya bergegas untuk mengepung Bani Koinuko sehingga perangan. Sama seperti kejadian pada hari kemarin. Ya, kemarin sebagian rakyat Indonesia menyuarakan ya keinginannya, kemudian akhirnya wafat satu, sudah tahu kisahnya, ya. Kemudian itu menimbulkan simpati, empati dan kemarahan publik. Kira-kira sama dengan kisahnya Bani Koinuko ini.
gara-gara ada satu muslim yang membela kehormatan perempuan muslimah, seluruh kaum muslim bergegas untuk mengepung Bani Qainuqa itu gitu, untuk menyatakan kemarahannya atas terbunuhnya satu orang ini gitu ya teman-teman semua. 3 Hijriah terjadi perang apa? Perang Uhud. Tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Ini perang pembalasan kafir Quraisy atas kekalahan di perang Badar. Seorang paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh oleh seorang budak namanya Wahsy. Wahsy membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, dicabik-cabik jenazahnya, kemudian jantungnya dibelah dan jantungnya dimakan oleh wanita bernama Hindun, yang pembesar kaum kafir Quraisy. Hindun marah karena ayah dan keluarganya meninggal atau mati pada saat perang Badar. Ini yang membuat Rasul sangat terluka, termasuk Mus'ab bin Umair, orang yang sudah Nabi kirim itu, tangan kakinya ditebas oleh musuh dan mati syahid dalam perang Uhud. Makanya kalau teman-teman umroh, teman-teman datang ke Bukit Uhud, teman-teman ziarah ke kubur, salah satunya kubur Mus'ab bin Umair. Beliau syuhada, syahid. Tahun 5 Hijriah terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu apa? Kaum muslimin menggali parit di sekitar Madinah, melewati masjid namanya Masjid Khandaq ya. Kaum muslim menghadang musuh yang terdiri dari kafir Quraisy, Yahudi ya, mereka mau masuk. Kaum Islam ini yang di Madinah, mereka menggali parit yang besar sehingga orang musuh tidak bisa Madinah. Perang Khandaq di Madinah terjadi perjanjian namanya Hudaibiyah. Rasul mimpi bahwa Rasul bisa datang ke Ka'bah. Rasul ingin ibadah, rindu ingin pulang ke kampung halaman. Namun ternyata sudah sampai di tempat namanya Hudaibiyah, orang-orang kafir Quraisy tidak mengizinkan. Setelah perjanjian Hudaibiyah, di mana mereka buat kesepakatan. Kesepakatannya isinya apa? Bahwa kedua belah pihak menghentikan peperangan selama 10 tahun. Ya, itu salah satu isinya, yang ternyata dilanggar sendiri oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga itu yang menyebabkan nantinya orang-orang Islam menyerang atau membersihkan berhala-berhala di kota Mekah karena orang-orang kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Berikutnya, tahun ke-7 Hijriah, terjadi perang namanya Perang Khaybar. Perang Khaybar. Perang ini berlangsung setelah perjanjian Hudaibiyah. Apa penyebab Perang Khaybar? Pengkhianatan, pelanggaran perjanjian oleh orang-orang Yahudi yang bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Ya, tadi kan di kota Madinah kan orang-orang Yahudi, orang Nasrani dilindungi kan. Namun mereka ini pada akhirnya ada orang-orang yang kemudian bersekongkol dengan musuh-musuh, mereka menghasut orang-orang Arab ya untuk melanggar perjanjian-perjanjian, sehingga ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas Madinah pada saat itu. Terjadilah perang Khaybar, yang pada saat itu pula ada seorang wanita Yahudi yang meracuni Nabi lewat daging kambing. Itulah yang menyebabkan Nabi demam dan meninggal dunia nanti di tahun 10 Hijriah. Sekarang kita masuk terakhir teman-teman semua, detik-detik. Oh maaf, tahun ke-8 Hijriah itu ya terjadi peristiwa namanya Fatu Mekah. Setelah 7 Hijriah terjadi perang Khaybar, 8 Hijriah terjadi peristiwa Fatu Mekah. Fatu Mekah ini apa sih? Fatu Mekah ini artinya pembebasan atau penaklukan Mekah. Terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nabi Muhammad bersama dengan 10.000 pasukan umat Islam dari Madinah itu mereka datang ke kota Mekah dan membersihkan berhala-berhala. Ini damai, tidak ada pembunuhan, tidak ada. Ya, membersihkan berhala-berhala, dan kemudian semua orang berbondong-bondong masuk Islam, termasuk Abu Sufyan, Hindun yang tadi makan jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Wahsy. Ketika berhadapan dengan Wahsy, Rasul menerima keislaman Wahsy, Rasul memaafkan Wahsy, namun Rasul tidak mampu untuk menatap wajah Wahsy lagi karena terbayang bagaimana Wahsy mencabik-cabik jasad sang paman Hamzah bin Abdul Muthalib. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa memaafkan itu harus, perkara nggak sementara waktu tidak ada masalah. Dibandingkan kita harus mengingat luka kita kembali. Ya. Nah, dari ini Mekah menjadi negeri Islam, menandai berakhirnya periode hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, di sini terjadi pengampunan seluruh penduduk Mekah yang dulu memusuhi Nabi. Ya, teman-teman lihat surah Yusuf ayat 92 gitu ya. Terjadi pengampunan seluruh musuh dan semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Inilah puncak kemenangan dakwah Nabi. Fathu Mekah tahun 8 Hijriah ya menjadi puncak keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak. Terakhir penutup pada hari ini, Haji Wada pada tahun 10 Hijriah pada bulan Dzulhijjah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan-pesan ya dalam surah Al-Maidah ayat 3 ada kalimat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Rasulullah,
Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku lengkapkan untukmu nikmatku, dan aku ridhoi bagimu Islam sebagai agamamu. Maka selesai sudah tugas Nabi. Nabi memberikan pesan pada Haji Wada untuk adanya persamaan hak dan keadilan. Nabi ingin mengatakan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Gak memandang ras, suku, warna kulit, satu-satunya membedakan adalah ketakwaannya. Rasulullah juga mengingatkan dalam Haji Wada bahwa darah, harta, kehormatan sesama muslim haram untuk dilanggar, haram untuk diganggu. Rasulullah mengingatkan untuk larangan riba. Larangan riba. Rasulullah mengingatkan tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya berkasih sayang, pemberian nafkah yang layak untuk para istri. Nabi Muhammad mengingatkan tentang tauhid dan ibadah, bahwa Nabi umat Islam menyembah Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci, haji ketika mampu. Dan pesan akhir dari Rasulullah adalah bahwa berpegang teguhlah kepada Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup. Itu pesan-pesan Nabi Muhammad ketika Haji Wada. Maka ini menjadi landasan penting bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Barulah kemudian, jadi di sini kita bisa lihat poin-poin ketika Haji Wada, peringatan tentang hari kiamat, ya, larangan untuk berpecah belah, dan pentingnya untuk menyampaikan kebenaran. Masuklah kita kepada wafatnya Nabi. Ketika wafatnya Nabi, Nabi berada di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian Nabi bertemu dengan sang kekasih. Akhirnya setelah sebelumnya Nabi berpesan untuk senantiasa menjaga salat dan kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang lemah di antara kalian. Lalu Rasul selesai tugasnya, menghembuskan nafas terakhirnya, dan Madinah dalam keadaan yang sangat bersedih ketika itu. Sayyidina Umar bin Khattab membuka pedangnya dan mengatakan, siapapun yang mengatakan Nabi mati, aku akan bunuh dan aku akan penggal kepalamu. Umar bin Khattab tidak menerima bahwa Nabi wafat, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan kepada Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak mati. Lalu Abu Bakar mengatakan kalimat dalam surah Az-Zumar ayat 30. Kalimatnya adalah innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka akan mati. Dan Abu Bakar juga membaca surah Ali Imran 144. Muhammad hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya ada rasul-rasul. Apakah kalau Muhammad wafat, kau akan murtad? Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Umar bin Khattab, barang siapa yang murtad, maka dia tidak mendapatkan kemudaratan bagi Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberikan balasan pada orang-orang yang bersyukur, yang tetap dalam keimanannya. Maka dari situlah Umar bin Khattab tertunduk dan menangis dan menyadari bahwa Rasulullah telah tiada untuk selama-lamanya. Selesai sudah kisah kita pada hari ini, teman-teman semua. Rasul sudah meninggalkan kita dalam keadaan iman Islam telah sempurna. Tinggal Rasul itu pernah berkata semasa hidupnya, aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku, kata para sahabat. Apa maksudmu ya Rasulullah? Kami dan saudara-saudaramu. Maka Rasul berkata, tidak, saya merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku, yaitu mereka semua yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Maka Rasul merindukan perjumpaan dengan kita.